pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang, di mana kompetensi dasar pengetahuannya adalah memahami konsep ruang seperti lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan hasil setelah konsep ruang seperti lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, kita akan mencoba menjelaskan pengertian ruang. Nah, apa sih kira-kira ruang itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, coba perhatikan gambar ilustrasi berikut. Ini gambar bumi. Ini gambar rumah. Ini gambar danau. Dan ini adalah gambar hutan. Rumah ditempati oleh manusia, sedangkan danau ditempati oleh tumbuhan dan hewan, dan juga hutan ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Nah, semua tempat itu diisi oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal mereka. Dari ilustrasi tadi, kita bisa artikan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Yang berikutnya, kita akan mencoba mencari tahu tentang interaksi antar ruang. Adanya perbedaan potensi serta kondisi antar wilayah mengakibatkan keterkaitan antara wilayah satu dan wilayah lainnya. Hal ini berdampak pada adanya keinginan untuk saling melengkapi kebutuhan akan suatu barang dengan cara mendatangkan dari wilayah lain. Kegiatan saling melengkapi pada kejadian tersebut dinamakan interaksi antar ruang. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa interaksi antar ruang merupakan pergerakan berupa orang, barang, maupun informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Yang berikutnya, kita akan mencari tahu hal-hal yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah
yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Contohnya, di sini ada dua wilayah. Yang pertama, wilayah A merupakan penghasil sayuran, membutuhkan ikan. Yang kedua, wilayah B merupakan penghasil ikan, membutuhkan sayuran. Jadi, kedua wilayah ini saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga terjadilah interaksi keruangan. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antar keruangan dapat terjadi jika suatu wilayah yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportnya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B menjadi lemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Interaksi antar ruang dapat terjadi bila ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer selalu berkaitan erat dengan biaya, ketersediaan infrastruktur, dan kemudahan teknologinya. Sebagai contoh, seseorang akan menjual beras dari wilayah A menuju wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual beras ke wilayah B, sehingga interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Nah, demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak telah jelaskan dapat membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang Bapak akan berikan nantinya. Terima kasih.